cita-cita sekolah. Jadikan yang terdepan dengan prestasi yang cerah. Bersama-sama untuk maju melaksanakan sistem pendidikan berkarakter cerdas dan prima. SMK Ampel Gading Pemalang optimalkan prestasi dan menjalin relasi, meningkatkan usaha produksi, pendidikan agama dan akhlak mulia, serta jiwa korsa, mewujudkan sumber daya manusia, disiplin, santun, cerdas, kompetitif, terampil, mandiri, siap berkarya untuk kemajuan bangsa. Dengan segala semangat dan tekad meraih cita-cita sekolah, jadikan yang terdepan dengan prestasi yang cerah. Bersama-sama untuk maju melaksanakan sistem pendidikan berkarakter cerdas dan prima. SMK Ampel Gading Pemalang optimalkan prestasi dan menjalin relasi, meningkatkan usaha produksi, pendidikan agama dan akhlak mulia, serta jiwa korsa, mewujudkan sumber daya manusia, disiplin, santun, cerdas, kompetitif, terampil, mandiri, siap berkarya untuk kemajuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam selalu kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Sebelumnya kami perkenalkan, nama saya DRS Nur Rahim, jabatan tim pengembang sekolah. Anak-anakku kelas 10 SMK Negeri 1 Ampel Gading yang berbahagia, saya ucapkan selamat Anda diterima di SMK Negeri 1 Ampel Gading dengan melalui seleksi yang sangat ketat. Terbukti Anda terpilih, berarti Anda memiliki prestasi yang hebat. Akan kami sampaikan tentang kurikulum SMK Negeri 1 Ampel Gading yang akan Anda tempuh selama 3 tahun ke depan. Kurikulum SMK Negeri 1 Ampel Gading menggunakan kurikulum 2013 revisi, berpedoman pada peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Surat Keputusan Nomor 06-D-TT-KK-2018 tentang spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan. SMK Negeri 1 Ampel Gading memiliki 9 kompetensi keahlian. 1. Kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan, disingkat DPIB. 2. Kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga
disingkat TITL. 3. Kompetensi kalian teknik komputer dan jaringan, disingkat TKJ. 4. Kompetensi kalian tata busana, disingkat TB. 5. Kompetensi kalian teknik pemesinan, disingkat TPM. 6. Kompetensi kalian teknik pengelasan, disingkat TLAS. 7. Kompetensi kalian teknik kendaraan ringan otomotif, disingkat TKRO. 8. Kompetensi kalian teknik audio video, disingkat TAP. 9. Kompetensi kalian teknik elektronika industri, disingkat TEI. Itu kompetensi atau jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Ampel Kediri. Kemudian berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Menengah dan Dasar SK nomor 07-D5-KK-2018 tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan. Di dalamnya berisi mata pelajaran yang harus Anda tempuh selama 3 tahun ke depan belajar di SMK Negeri 1 Ampel Kediri. Mata pelajarannya dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu A. Kelompok muatan nasional, B. Kelompok muatan kewilayahan, C. Kelompok muatan peminatan kejuruan. Kelompok muatan nasional, mata pelajarannya terdiri dari 1. Pendidikan agama dan budi pekerti dengan durasi waktu 3 jam pelajaran. 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan durasi waktu 2 jam pelajaran. 3. Bahasa Indonesia dengan durasi waktu 4 jam pelajaran. 4. Matematika dengan durasi waktu 4 jam pelajaran. 6. Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, 3 jam pelajaran untuk bahasa Inggris, nanti 1 jam pelajaran untuk bahasa Jepang diberikan di kelas 12. B. Kelompok kewilayahan terdiri dari mata pelajaran seni budaya, durasi waktu 3 jam pelajaran. 2. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, durasi waktu 2 jam pelajaran. Ditambah dengan muatan lokal bahasa Jawa, durasi waktu 2 jam pelajaran. Kelompok C. Muatan peminatan kejuruan untuk kelas 10 terdiri dari beberapa mata pelajaran. Di antaranya adalah yang termasuk dalam kelompok dasar program kalian, yaitu mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, 3 jam pelajaran, fisika 3 jam pelajaran, kimia 3 jam pelajaran. Untuk mata pelajaran kejuruan, masing-masing jurusan mata pelajarannya sesuai dengan jurusan masing-masing.
Kemudian mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah SK nomor 464-D-KK-2018 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pada masing-masing pelajaran terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar yang mencakup 4 aspek, yaitu aspek kompetensi sikap spiritual, aspek kompetensi sikap sosial, aspek kompetensi sikap pengetahuan, aspek kompetensi keterampilan. Aspek kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Anak-anakku kelas 10 yang berbahagia, kita menginformasikan tentang beban belajar tiap minggu di SMK Negeri 1 Ampel Gading. Dalam satu minggu beban belajar yang ditempuh kelas 10 adalah 48 jam pelajaran, ditambah dengan ekstra pramuka, sifatnya wajib. Kegiatan penguatan karakter juga terstruktur tiap hari Jumat pada jam 0, terjadwal jam 7 sampai dengan jam 7.40 yang didampingi oleh wali kelas. Kegiatannya pada Jumat minggu pertama adalah Jumat bersih. Seluruh siswa, guru, dan karyawan melakukan kebersihan di ruang kelas dan di lingkungannya. Jumat minggu kedua kegiatannya adalah Jumat sehat. Seluruh siswa, guru, dan karyawan melakukan senam bersama-sama di lapangan olahraga. Jumat minggu ketiga adalah kegiatan pembinaan khusus oleh wali kelas di masing-masing kelas binaannya. Jumat minggu keempat kegiatannya adalah tausiah bersama, mendengarkan ceramah dari ustadz maupun ustadzah di Masjid Bahrul Ulum SMK Negeri 1 Ampel Gading. Siswa-siswi kelas 10 yang berbahagia, waktu belajar di SMK Negeri 1 Ampel Gading. Hari belajar sekolah di SMK Negeri 1 Ampel Gading adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, 5 hari sekolah. Tiap 1 jam pelajaran durasi waktunya 45 menit. Jumlah jam pelajaran untuk hari Senin sampai dengan Kamis 11 jam pelajaran. Masuk jam 07.00, pulang jam 16.00. Untuk hari Jumat masuk jam 7.00, pulang jam 14.00 dengan jumlah pelajaran 7 jam pelajaran. Untuk kelas 10 dilanjutkan ekstra pramuka. Jadwal pelajaran yang disiapkan adalah jadwal pelajaran model TEPA, Teaching Factory, yang mengacu pada industri atau perusahaan. Untuk pembelajaran TEPA digunakan perbandingan. Kita
kita menggunakan perbandingan 1:2. Artinya dalam 1 minggu praktek, nanti 2 minggu teori. Ini semua dapat dilakukan pada keadaan normal. Karena sekarang masih keadaan pandemi COVID-19, maka jadwal pelajaran yang digunakan adalah jadwal pelajaran model daring atau online dengan menggunakan berbagai aplikasi, diantaranya menggunakan Google Form, Google Team, Office 365, Zoom, dan lain-lain. Pengaturan model daring dalam 1 hari dipasang 3 mata pelajaran. Tiap mata pelajaran dengan durasi waktu 60 menit. Setelah Anda melakukan proses pembelajaran, maka tentunya akan dilakukan proses penilaian. Sistem penilaian dengan menggunakan penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap pada tiap mata pelajaran. Nilai pengetahuan diperoleh dari nilai ulangan harian dengan bobot 20%. Nilai tugas dengan bobot 20%. Nilai penilaian tengah semester atau PTS dengan bobot 25%. Ditambah dengan nilai penilaian akhir semester atau PAS dengan bobot 35%. Itu semua digabung menjadi nilai pengetahuan yang dimunculkan pada rapor. Kemudian nilai keterampilan diperoleh dari portofolio bobot 40%, nilai kinerja bobot 30%, nilai proyek bobot 30%. Digabung menjadi nilai keterampilan yang muncul pada rapor. Kemudian untuk nilai sikap, penilaian tentang sikap spiritual dan sikap sosial yang dinilai oleh guru pendidikan agama, guru PPKN, guru BK, dan guru mapel, serta nanti dirangkum oleh wali kelas. Nilai sikap minimal baik. Siswa-siswi kelas 10 SMK Negeri 1 Ampel Gading yang berbahagia, dari penilaian-penilaian itu juga ada batasan minimal atau yang dikenal dengan KKM, kriteria ketuntasan minimal, atau dengan kata lain adalah SKM, skor ketuntasan minimal. Yang diterapkan di SMK Ampel Gading, KKM seluruh mata pelajaran adalah 75. Untuk mata pelajaran pada struktur kurikulum, baik itu pada penilaian pengetahuan maupun penilaian keterampilan. Dari KKM tersebut, maka Anda dapat dinyatakan naik kelas atau tinggal di kelas pada akhir tahun pelajaran. Maka perlu kami informasikan untuk persiapan kriteria kenaikan kelas. Kenaikan kelas dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran.
kehadiran tatap muka dalam 1 tahun minimal 90%. Diperhitungkan dari tatap muka tanpa memperhitungkan ketidakhadiran karena sakit atau karena alasan tertentu. Nilai seluruh mata pelajaran mencapai KKM, yaitu minimal 75. Kompetensi sikap nilainya minimal baik. Dan tidak memiliki nilai di bawah KKM lebih dari 2 mata pelajaran, baik nilai pengetahuan maupun nilai keterampilan. Penilaian kepribadian minimal baik mencakup sikap, perilaku, budi pekerti dari peserta didik. Penilaian kepramukaan minimal baik. Apabila tidak memenuhi kriteria tersebut, maka siswa tersebut dinyatakan tidak naik kelas. Demikian siswa-siswi kelas 10 SMK Negeri 1 Ampel Gading, mudah-mudahan dapat dipersiapkan untuk melaksanakan belajar selama 3 tahun ke depan di SMK Negeri 1 Ampel Gading dengan lulus mendapatkan predikat sangat memuaskan. SMK Negeri 1 Ampel Gading. Demikian anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku serta didik baru SMK Negeri 1 Ampel Gading. Saya ucapkan selamat Anda bergabung di SMK Negeri 1 Ampel Gading, menjadi siswa yang menuju era baru, di mana Anda dulu masih SMP, sekarang sudah masuk SMK. Nah, kemudian di SMK itu sistem pembelajarannya bisa jadi berbeda dengan ketika Anda semua itu berada di SMP. Ya. Anda sekarang secara usia harus sudah lebih dewasa, secara pemikiran juga harus lebih dewasa juga. Kemudian di samping secara kultur juga berbeda, kita juga dalam kondisi pandemi sekarang itu menuntut kita belajar itu berbeda dengan kebiasaan kita sebelumnya. Kalau dulu ketika mau belajar pagi jam 7 kita datang ke sekolah, kemudian masuk ke ruang kelas, bertemu dengan Bapak Ibu guru, belajar bersama, ada teman di sampingnya. Sekarang dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, siswa itu harus mau menyempatkan waktu untuk belajar secara jarak jauh, atau kita lebih kenal dengan belajar online atau daring. Di samping karena pandemi yang seperti sekarang ini, adanya pandemi COVID-19, bahwa tuntutan pembelajaran abad 21 itu juga sudah ada ya sebelum ada pandemi. Jadi kalau dulu kita ini, ya, kalau kita belajar itu mungkin zaman saya kecil, hitung-hitungan itu masih pakai lidi, kemudian kita masih bermain layangan dan sebagainya. Kalau sekarang di era sekarang
Demikian juga pekerjaan. Dalam hal bekerja atau pekerjaan itu sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulunya ada, sekarang menjadi tidak ada. Contoh, dulu itu ada penjaga pintu tol. Ya, anak-anakku mungkin pernah lewat jalan tol. Dulu itu setiap kita masuk ke gerbang tol di satu titik, itu kita dilayani oleh orang. Sekarang masuk pintu tol itu cukup nempelin kartu, kartu tol. Tidak ada orang yang melayani. Sehingga pekerjaan sebagai penjaga gerbang tol itu menjadi hilang. Dulu ketika orang mau ngambil uang itu harus dilayani oleh kasir. Sekarang dengan semakin kemajuan teknologi, orang mau ambil uang itu tidak harus ke kasir bank, tapi cukup dengan ATM. Dulu orang ketika mau belanja itu harus datang ke toko, harus tawar menawar, datang ke pasar, dari rumah harus jalan kaki atau mungkin naik kendaraan untuk sampai ke toko atau untuk sampai ke pasar. Sekarang orang dari rumah bisa belanja, barang datang sendiri, uang tinggal transfer. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Sehingga ini menuntut kita semua harus bertransformasi, harus berubah dari yang dulu semuanya secara langsung, tatap muka, transaksi jual beli tatap muka, sekarang semuanya sudah online atau lewat jaringan. Nah, inilah yang harus kita pahami sehingga ketika kita belajar ke depan kita juga bisa seperti ini. Ya. Sekarang ya, kalau kita bicara generasi, ya, generasi itu ada 3, ada generasi X. Generasi X itu generasi yang lahir sebelum tahun 1980 atau 80-an. Itu seusia saya ke atas. Kemudian ada generasi milenial. Setelah itu generasi yang lahir tahun 80 sampai tahun 2000. Nah, kemudian orang yang lahir setelah tahun 2000 ini disebut sebagai generasi Z. Nah, Anda semua ini ya, sekarang masuk SMK adalah generasi Z. Generasi yang semuanya itu serba cepat, serba instan. Hari ini apa yang terjadi di Amerika kita tahu, saat ini juga di Indonesia. Hari ini yang di Indonesia terjadi sesuatu akan tersiar seluruh dunia. Ini generasi Z. Ya. Maka dalam hal pembelajaran pun kita harus siap dengan segala perubahan. Harus cepat, informasi begitu cepat tersampaikan. Jadi, kalau ada pergeseran paradigma belajar di abad 21, yang pertama informasi. Bahwa sekarang informasi itu tersedia di mana saja, di dalam genggaman. Anda punya smartphone, itu bisa digunakan untuk mencari informasi apa saja yang hari ini terjadi, yang detik ini terjadi, kita bisa tahu. Lewat apa? Lewat sebuah alat yang namanya smartphone. Ini kesediaan informasi. Sehingga bagaimana hubungannya dengan pembelajaran? Nah, ketika informasi itu sudah sedemikian cepat, maka pembelajaran ke depan diarahkan untuk mendorong peserta didik itu mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Kalau dulu zaman saya sekolah itu selalu diberitahu. Ini loh yang namanya rumus Pitagoras seperti ini. Ini loh yang namanya bilangan prima seperti ini. Nah, ke depan peserta didik itu harus mencari tahu sendiri. Contoh misalkan kalau pelajaran agama, iman kepada malaikat. Malaikat itu ada berapa yang kita wajib percayai? Itu tidak lagi gurunya langsung memberitahu, tetapi peserta didik bisa mencari informasi, bisa lewat internet, lewat mungkin YouTube video dan lain sebagainya. Itu berlaku untuk semua mata pelajaran. Jadi
Jadi ke depan siswa itu harus berusaha sendiri mencari tahu. Guru betul-betul memfasilitasi saja, fasilitator. Kemudian dalam hal komputasi, ya, sekarang ya, orang itu bisa digantikan oleh robot, ya, oleh program komputer. Contoh misalkan kita sekarang ada robot untuk melayani tamu hotel, ya, karena ada COVID sehingga diganti oleh robot. Nah, dengan percepatan atau komputasi ini, pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, ya. Bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah, tapi merumuskan, ya, merumuskan sesuatu sehingga menghasilkan temuan. Ya, contoh seperti tadi. Kalau sebelum ada COVID orang bisa melayani, sekarang orang melayani itu sudah digantikan oleh robot. Bagaimana kita menggantikan supaya orang ini tidak perlu jaga pintu tol, maka digantikan dengan mesin, dengan e-tol. Ini bagian dari komputasi. Semua sudah terprogram oleh komputer. Kemudian otomasi menjangkau segala pekerjaan rutin. Ya. Pembelajaran ke depan diarahkan bisa melatih berpikir analitis. Ya. Kita harus mampu, ya, siswa ke depan harus mampu mengambil keputusan dari berbagai informasi yang masuk. Bukan lagi sekedar mengikuti rutinitas, ya. Misalkan Anda biasa naik angkot dari rumah ke sekolah, sekolah pulang ke rumah, rutin, ya. Suatu saat Anda harus berpikir bagaimana supaya saya bisa cepat ke sekolah dengan tidak naik angkot. Nah, mungkin nanti Anda akan menemukan sebuah alat transportasi yang bisa digunakan untuk berangkat Anda ke sekolah yang tidak perlu naik angkot. Ya, muncullah kemudian berbagai temuan-temuan baru. Misalkan kalau sekarang ya anak-anak TKR itu harus sudah belajar elektro juga, harus belajar listrik juga, karena kendaraan sekarang ini akan beralih dari yang tadinya pakai bahan bakar fosil seperti bensin, pertalite, pertamax dan sebagainya. Sekarang kendaraan sudah beralih ke listrik. Ini adalah bagian-bagian dari bagaimana kita bisa mencari solusi, mengambil keputusan untuk keluar dari rutinitas. Kemudian dalam hal komunikasi, dalam hal komunikasi sekarang pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi. Anda ini sekarang menjadi siswa SMK Negeri 1 Ampel Gading. Tidak menutup kemungkinan Anda melakukan komunikasi dengan sekolah lain, baik yang ada di kawasan regional Jawa Tengah, ya, maupun secara nasional satu Indonesia, atau bahkan seluruh dunia. Jadi Anda sekarang itu bisa gabung ke grup, ya, ke komunitas-komunitas dalam hal apa? Untuk berkolaborasi. Ya, melalui komunikasi lewat internet. Ya, Anda bisa komunikasi dengan orang yang ada di Eropa, Anda juga bisa komunikasi dengan orang di Amerika, sehingga dari komunikasi itulah menjadikan kita bisa berkolaborasi. Berkolaborasi untuk apa? Untuk peningkatan kemampuan kita. Ya, kita bisa diskusi, apa yang Anda ketahui bisa di-share, pengetahuannya kepada orang lain, demikian juga orang lain yang Anda tidak tahu bisa tanya ke orang yang mungkin lebih tahu. Tidak hanya regional Jawa Tengah, apalagi Pemalang, tetapi juga skala internasional. Itu paradigma pergeseran sistem pendidikan abad 21. Dengan pergeseran paradigma belajar abad 21 ini, ke depan diharapkan, ya, dengan kondisi seperti sekarang ini, misalkan masih pandemi, siswa itu atau peserta didik belajar harus sesuai dengan protokol kesehatan. Sekarang kita masuki
adaptasi kebiasaan baru. Jadi sekarang new normal itu katanya diganti menjadi adaptasi kebiasaan baru. Anda yang biasa mungkin lupa cuci tangan, sekarang harus tertib cuci tangan. Anda yang mungkin pergi ke jalan-jalan tidak pakai masker, sekarang harus pakai masker. Demikian juga pembelajaran. Kalau yang biasanya kita ketemu berkumpul dengan teman-teman, sekarang belajar di rumah masing-masing mengikuti protokol kesehatan. Nah, dengan seperti itu kita akan mendapatkan pola pembelajaran baru. Nah, pola pembelajaran baru ini nanti ke depan SMK Pergading ini akan melaksanakan belajar secara daring. Nanti Anda sebagai peserta didik ya dilihat kelasnya kelas berapa, kemudian nanti gabung ke grup, ya ada grup WA atau mungkin Google Classroom, itu semuanya nanti akan diaplikasikan di pembelajaran SMK. Kemudian kita harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Jadi Anda ini beberapa aplikasi yang nanti Anda siapkan, misalkan kalau untuk komunikasi ada Zoom, jadi silakan Anda nanti bisa install Zoom di aplikasi smartphone Anda. Kemudian juga bisa install Google Classroom untuk kegiatan pembelajaran, schedule pembelajaran dan sebagainya. Kemudian Anda juga harus install Telegram, WhatsApp, itu bagian untuk komunikasi. Nah, itu yang harus disiapkan. Ya. Sehingga nanti data ketinggalan juga Anda kuota internet. Ya, kuota internet saat ini walaupun dalam kondisi pandemi banyak waktu luang di rumah, ya kuota yang Anda miliki tidak hanya untuk main game, tapi untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Ya, bisa untuk lihat video pembelajaran di YouTube, ya, atau yang lainnya. Kemudian saat ini di masa pandemi sekarang itu perubahan lingkungan, ya, perubahan adaptasi lingkungan itu kadang-kadang susah diprediksi. Ya. Susah diprediksi. Misalkan ya, Pemalang yang kemarin masih agak orange sekarang jadi merah, sehingga berdampak pada regulasi yang bisa sewaktu-waktu berubah. Contoh misalkan kemarin kita sudah merencanakan Anda ya, sebagai awal masuk SMK Negeri Pergading itu diperbolehkan ikut PLS atau pengenalan sekolah secara langsung tatap muka, walaupun dibagi secara bertahap. Tapi karena informasi ada perkembangan terbaru, ya, sehingga untuk kebaikan kita semua, PLS saat ini kita laksanakan secara daring atau live. Ini bagian dari adaptasi perubahan yang secara cepat. Kemudian peserta didik di SMK juga dituntut mampu belajar secara mandiri. Sekolah sudah memberikan jadwal kaitannya dengan pembelajaran, tetapi waktunya sangat sedikit. Maka di saat kita punya waktu luang yang banyak, ya, di rumah sering nganggur, tidak ada kegiatan, maka di waktu-waktu luang itu kita bisa digunakan untuk belajar secara mandiri. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa sekarang informasi Anda cari apa saja ada di YouTube. Mau belajar apa? Yang TKJ misalkan. Apa sih jurusan TKJ? Kita cari tahu di internet ada. Bagaimana praktek jurusan TKJ di internet ada. Bahkan tutorial di YouTube itu ada semua. Bagaimana anak TKR misalkan, paling sederhana lah. Bagaimana cara membongkar ban kendaraan bermotor mobil misalkan. Bagaimana cara melepas dan memasangnya. Itu sekarang ada di YouTube. Artinya, walaupun kita tidak belajar secara langsung tatap muka, tetapi Anda ya selaku
pandemi saat ini bahwa tuntutan belajar secara kontinu, ya, secara langsung, baik mandiri maupun tatap muka itu sudah menjadi keniscayaan. Ya. Saya sering menyampaikan kepada kakak kelas Anda yang sudah belajar dulu di SMA bahwa sekarang ya, guru itu tidak mesti lebih tahu dari siswa. Ya. Jadi informasi yang dimiliki guru itu sangat terbatas. Maka Anda harus mampu menambah, mencari tambah informasi yang lain yang mungkin guru tidak miliki. Ya. Contoh misalkan dulu saya belajar di informatika, komputer, saya ngajar TKJ. Waktu saya belajar jaringan, itu masih menggunakan kabel yang namanya kabel koaksial. Kabel koaksial itu kabel yang biasa dipakai untuk antena televisi. Berkembangnya waktu, kemudian perubahan, ada kabel UTB, kemudian ada menggunakan radio, dan yang sekarang terbaru untuk instalasi jaringan komputer itu sudah menggunakan fiber optik. Nah, orang seperti saya ya, itu belum menguasai fiber optik, maka kita harus sama-sama belajar. Jadi guru pun belajar bagaimana kita meningkatkan kompetensi. Nah, siswa juga demikian. Nah, dari mana belajarnya? Bisa dari internet, bisa dari orang yang sudah lebih tahu, dan lain sebagainya. Jadi bahasanya itu long life education. Jadi kita belajar itu sepanjang hayat, selama kita masih bernapas itu kita harus belajar. Ya, tidak ada rumusnya seperti siswa itu berhenti belajar, nggak ada. Kita guru-guru di SMA Gading semuanya sedang belajar. Hari ini Bapak Ibu guru belajar bagaimana menyelenggarakan belajar secara online. Yang tadinya tidak tahu tentang Google Drive, kita harus tahu Google Drive. Yang tadinya tidak tahu tentang Google Classroom, sekarang kita tahu Google Classroom. Yang tadinya tidak tahu tentang Office 365, Bapak Ibu guru sekarang sedang giat geraknya belajar Office 365. Nanti siswa juga akan diberi akun Office 365. Untuk apa? Untuk pelaksanaan kegiatan belajar dari ini. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi seperti ini. Tidak bisa tatap muka. Sekali lagi bahwa kita saat ini itu tidak terbatas ruang dan waktu. Anda belajar di rumah, kami ada di sekolah, semuanya tetap bisa komunikasi, tetap bisa belajar bersama, ya, tetap semangat dan kita tetap melayani, ya. Nanti kita akan memberi pelayanan, konsultasi. Kalau Anda belajar lewat daring, ada hal-hal yang mungkin susah dipahami, nanti bisa tetap bimbingan, ya. Nanti Bapak Ibu guru juga bisa tetap pakai tatap muka lewat online, ya, pakai Zoom dan sebagainya. Itu mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberi preview awal, ya, preview awal sehingga nanti Anda tidak kaget ketika berubah dari belajar waktu di SMP dengan di SMK, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Edi Wasito, Wakil Humas SMK Negeri 1 Lampung Jati. Anak-anakku sekalian, bahwa kehumasan di SMK Negeri 1 Lampung Jati pekerjaannya meliputi bidang PKK, prakerin, dengan juga hubungan industri. Anak-anak sekalian, bahwa PKK merupakan salah satu lembaga penunjang sekolah yang fungsinya antara lain adalah menyiapkan, menyalurkan, dan memberikan bimbingan praktis kepada siswa-siswi SMK Negeri untuk terjun ke dunia usaha dan dunia industri. Baiklah, akan saya berikan sedikit paparan tentang ke-PKK. PKK adalah sebuah lembaga yang dibentuk di sekolah
sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksanaan pemasaran tenaga kerja, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, yang juga merupakan mitra dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Latar belakang dibentuknya PKK. Sekolah menengah kejuruan sebagai subsistem pendidikan nasional yang bertanggung jawab dalam menyiapkan SDM tingkat menengah yang handal, berorientasi kepada kebutuhan pasar, harus mampu mengembangkan inovasi untuk memengaruhi perubahan kebutuhan pasar sehingga dapat mewujudkan kepuasan pencari kerja. PKK SMK merupakan salah satu komponen penting dalam mengukur keberhasilan pendidikan di SMK, karena PKK menjadi lembaga yang berperan mengoptimalkan penyaluran tamatan SMK dan sumber informasi untuk pencari kerja. Pemberdayaan PKK SMK merupakan salah satu fungsi dalam manajemen sekolah, yaitu sebagai bagian pembinaan terhadap proses pelaksanaan kegiatan PKK SMK yang telah direncanakan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan SMK. PKK SMK merupakan salah satu komponen pelaksanaan pendidikan dalam sistem ganda, karena tidak mungkin bisa dilaksanakan proses pembelajaran yang mengarah kepada kompetensi jika tidak ada pasangan atau match dengan industri dan dunia usaha sebagai lingkungan kerja di mana siswa belajar keahlian dan profesional serta etos kerja sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Tujuan dibentuknya PKK sebagai wadah dalam mempertemukan tamatan sebagai pencari kerja. Jadi PKK ini berfungsi juga untuk mempertemukan tamatan pencari kerja. Bisa jadi siswa-siswa angkatan tahun sebelumnya, 2-3 tahun sebelumnya belum kerja, ini bisa mendapat informasi di PKK. Tujuan berikutnya memberikan layanan kepada tamatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi dalam PKK. Jadi nanti di dalam PKK ada fungsi layanan, ada fungsi tugas yang akan melayani kalian jika pada saat nanti sudah lulus dan siap terjun di dunia usaha dan dunia industri. Fungsi PKK berikutnya adalah sebagai wadah dalam pelatihan tamatan yang sesuai dengan permintaan pencari kerja, permintaan dunia industri dan dunia usaha. Jadi ada beberapa hal yang diminta oleh dunia usaha dan industri yang bisa jadi belum diajarkan di sekolah. Nah, ini nanti ada tugas PKK untuk memberikan pelatihan. Seperti misalkan pengetahuan tentang soft skill atau aptitude. Dengan seperti ini, PKK sangat berperan dan keberadaannya menjadi sangat vital di sebuah sekolah SMK. Berikutnya, sebagai wadah untuk menerangkan jiwa wirausaha bagi tamatan melalui pelatihan. Jadi di samping PKK mencari menyalurkan tenaga kerja, PKK juga harus bisa menerangkan jiwa wirausaha atau entrepreneurship bagi tamatan melalui pelatihan. Tidak hanya melulu menyalurkan kerja, tapi juga memberikan bekal kepada siswa untuk bisa menciptakan lapangan kerja melalui sebuah usaha mandiri atau yang disebut sebagai wirausaha. Ruang lingkup daripada kegiatan PKK yang pertama adalah menyusun database siswa lulusan SMK pencari kerja dan perusahaan pencari kerja dan penelusuran tamatan siswa SMK. Dari database ini nanti PKK bisa menganalisis, melakukan terobosan agar lulusan-lulusan yang dihasilkan oleh
SMK bisa masuk mengisi kekosongan pada dunia usaha dan dunia industri. Selanjutnya, menjaring informasi tentang pasar kerja melalui iklan di media massa, dunia maya, kunjungan ke dunia usaha dan industri, maupun bekerja sama dengan lembaga penyalur tenaga kerja seperti Depnaker Trans atau mungkin juga dengan PJTKI. Selanjutnya, BKK juga membuat leaflet informasi dan memasang lulusan SMK yang dikirim ke dunia usaha dan industri yang terkait seperti yang dilakukan oleh Depnaker. Tujuannya adalah untuk supaya dunia usaha dan dunia industri mengerti tenaga terampil yang disediakan sekolah dan cocok dengan spesifikasi dunia usaha dan dunia industri. Selanjutnya, penyaluran calon tenaga kerja lulusan SMK ke dunia usaha dan dunia industri ini tentu saja melalui sebuah tes, melalui sebuah rekrutmen, melalui sebuah wawancara, dan nanti kalian akan dibekali dengan hal ini. Melakukan proses tindak lanjut hasil pengiriman dan penempatan tenaga kerja oleh kegiatan penjajakan dan verifikasi. Dalam hal ini, BKK melakukan verifikasi bagaimana tingkat produktivitas siswa kita yang sudah diterima di dunia usaha dan industri, apakah berprestasi atau tidak. Ini BKK mesti tahu rekam jejak daripada kalian yang nanti akan masuk ke dunia. Mengadakan program pelatihan dan keterampilan tambahan atau khusus bagi siswa dan lulusan SMK disesuaikan dengan bidang kalian yang dibutuhkan. Ada kalanya beberapa materi dalam dunia pendidikan kejuruan tidak sesuai atau belum match, belum sinkron dengan dunia usaha. Maka BKK melakukan verifikasi lalu mensinkronkan sehingga apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri kita sudah siap. Mengadakan program bimbingan menghadapi tahapan proses penerimaan siswa dalam suatu kerjaan, misalkan bimbingan wawancara, bimbingan psikotes. Memberikan informasi kepada alumni ataupun para lulusan SMK yang membutuhkan informasi tentang lowongan kerja. Jadi yang namanya BKK SMK Negeri 1 Amel itu tidak hanya melayani alumni siswa SMK Negeri 1 Amel, tetapi siswa SMK secara keseluruhan. Kami akan terima, tidak akan kami tolak. Penyaluran dan penempatan tanaman. Penyaluran dan penempatan tamatan. Ini juga terkait dengan kebutuhan dari dunia usaha dan industri. Adapun pelaksanaan penyaluran dan penempatan tamatan yang dapat dilakukan oleh BKK SMK adalah sebagai berikut. Menindaklanjuti kerjasama dengan industri pasangan atau industri match yang telah menjadi mitra kerja dengan SMK. Melakukan penelusuran alumni dan dimasukkan ke dalam database sekolah. Merangkul pengurus majelis sekolah, dalam hal ini alumni, kemudian komite yang peduli dengan penempatan tenaga kerja daripada alumni. Membuat website khusus BKK yang selalu top update, yang dapat di-link dengan situs-situs job career. Menambahkan jiwa entrepreneurship kepada siswa melalui pelatihan. Kegiatan bursa kerja khusus. Merencanakan program kerja hubungan industri setiap program studi. Mengadakan pertemuan dengan kepala jurusan tentang penempatan siswa-siswa praktik. Mengadakan koordinasi dengan panitia pendidikan sistem ganda atau praktik tentang penempatan
menjalin kerjasama, melakukan MOU dengan lembaga-lembaga di luar sekolah, terutama adalah dengan dunia usaha dan industri, dalam hal satu, sinkronisasi kurikulum. Ini di awal sudah saya bahas. Kemudian pelatihan-pelatihan, lalu penempatan tamatan, pemetaan dunia usaha dan dunia industri, menjalin kerjasama dengan Detnakertrans tentang pelatihan dan pemagangan dan penempatan tamatan, membentuk majelis sekolah, dalam ini yang di luar komite dan alumni, untuk apa? Untuk bisa memberikan atau menjabatani lulusan-lulusan dari SMK agar bisa diterima di dunia usaha dan dunia industri. Berikut akan kami sampaikan beberapa data yang kami peroleh pada 2 tahun terakhir, tahun 2018-2019, ada 18 perusahaan yang sudah berhasil kami tembus menempatkan siswa-siswa kami bekerja di perusahaan mereka. Yang pertama adalah PT Astra Honda Motor. Tahun 2018-2019 ikut mendaftar 160. Kemudian dari 160 yang diterima 35. Lalu di berikutnya adalah PT Astra Autoparts. Ini masih satu keluarga dengan Astra Honda Motors. Pendaftar 156, yang diterima 33. Lalu PT Trimitra, pendaftar 105, yang diterima 32. PT Fajar Surya Wisesa, pendaftar 60, yang diterima 23. PT Jet Jepang, ini pemagangan, magang di Jepang kurang lebih 3 tahun, pendaftarnya 2015, yang diterima 23. Yang diterima 46. PT New Armada 100 orang, yang diterima 18. PT Aisin 160 siswa, yang diterima 32. PT Heset Semarang yang mendaftar 75, yang diterima 45. PT Epson yang mendaftar 30, yang diterima 15. Demikian beberapa hal tentang prestasi BKK SMK Kota Gading. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.